ternyata banyak untungnya. Apa di antara untungnya jadi orang yang bersyukur? Yang pertama adalah dia akan mendapatkan selalu tambahan kebaikan-kebaikan dari kesyukuran yang ia lakukan. Artinya ketika seseorang bersyukur, maka Allah pasti akan tambahkan nikmat lainnya kepada hamba Allah tersebut. Sebagaimana di dalam Quran surah Ibrahim ayat yang ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Allah telah memaklumkan, jikalau kalian bersyukur, maka niscaya Allah akan menambahkan nikmat lainnya bagi kalian. Tapi sebaliknya ketika kufur, maka azab Allah demikian pedih. Di sini kita juga kemudian mengambil sebuah kesimpulan, being grateful is like a magnet. Menjadi orang yang bersyukur itu akan menjadi seperti magnet. Ketika dia bersyukur akan suatu hal, itu akan menarik tambahan kebaikan-kebaikan dari hal yang ia syukuri tersebut. Maka termasuk kalau kita hari ini setelah sholat diberikan kesempatan untuk bisa ikut ta'lim itu, kita syukuri atau tidak Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah. Bahagia ikut datang di majelis ta'lim? Mana yang lebih bersyukur dan bahagia ketika hadir di majelis ta'lim, yang duduknya nyender atau enggak nyender? Insya Allah dua-duanya bahagia, ya kan? Ya, yang penting asal jangan masalah duduk nyender enggak nyender itu kan masalah kecepatan mengambil posisi gitu ya. Ya, karena kadang-kadang sudah ada yang posisinya enggak nyender tapi dia paling duluan bismika Allahumma ahya wa bismika amut gitu. Nah, jadi ala kuliah yang pertama adalah itu. Yang kedua, ternyata orang bersyukur itu akan dijauhkan daripada siksa. Surah An-Nisa 147. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Mengapa Allah akan menyiksa kalian jikalau kalian itu bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Rabb yang Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Artinya orang-orang yang bersyukur insya Allah akan dijauhkan dari azabnya Allah. Tadi ya sebaliknya kalau dia kufur, ini yang menjadi penegas bahwa dia akan dekat dengan azab Allah. Maka Nabi SAW mencontohkan bagaimana kemudian beliau selalu mengucapkan alhamdulillah dalam setiap keadaan. Ketika melihat yang ia sukai, maka Rasulullah akan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi ketika Rasulullah melihat yang tidak ia sukai, maka beliau pun tetap mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, inilah yang kemudian kalau kita lihat, ternyata tidak harus menunggu kaya baru kita bahagia, tapi insya Allah dengan bahagia kita akan jadi kaya. Karena disebutkan dalam hadis yang lain, laisal ghina an kathratil 'arad. Bukanlah orang kaya itu yang dia punya banyak harta, walakinnal ghina ghinan nafsi. Akan tetapi orang kaya itu, kata Nabi SAW, adalah yang kaya akan jiwanya. Maksudnya tadi, ketika dia melihat apa yang baik ataupun tidak baik, maka ia selalu mengucapkan alhamdulillah. Maka niscaya itu akan menjauhkan dia dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kenapa kemudian kita perlu jadi orang bersyukur? Karena akan menjadi kelompok hamba Allah yang elit. Karena jumlah orang bersyukur itu menurut Bapak Ibu sedikit apa banyak? Sedikit apa banyak? Ya, sedikit. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, qalilum min ibadiyas syakur qalilan ma tashkurun. Sedikit di antara hamba Allah itu yang bersyukur. Maka pernah di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab didapati ada seseorang berdoa, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Allah, jadikan aku menjadi kelompok orang yang sedikit. Dan ketika itu terdengar redaksi doanya kok agak aneh. Ditanya dengan Sayyidina Umar, wahai fulan, dari mana engkau dapatkan redaksi doa itu? Maka disebutkanlah ayat yang tadi disebutkan, qalilum min ibadiyas syakur qalilan ma tashkur. Maka insya Allah kalau kita selalu mengawali dengan segala energi kesyukuran di dalam kehidupan kita, maka niscaya itu akan membawa kenikmatan-kenikmatan di dalam hidup. Cuman kok herannya banyak hari ini di antara manusia itu yang ternyata malah enggak bersyukur, betul atau enggak? Ya, dan kalau kita kaitkan dengan kondisi kenapa ada orang yang bersyukur dan ada orang yang tidak bersyukur, maka bukan tidak mungkin salah satu kata kuncinya adalah ketika orang-orang yang dia kurang bersyukur atau bahkan tidak bersyukur itu lebih sibuk dengan apa yang sudah dijamin, tapi dia tidak sibuk dengan apa yang belum dijamin. Contohnya apa yang dijamin sama Allah? Apa yang sudah dijamin sama Allah? Di antaranya adalah rezeki.
Karena di dalam Quran surat Hud ayat yang ke-6 Allah menjelaskan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidaklah setiap yang bergerak melata di atas muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Makanya di dalam Al-Quran walaupun disebutkan segala sesuatu itu ada pasangannya, ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, ada langit, ada bumi, gitu ya. Tapi begitu kemudian ada laki-laki, ada perempuan, tapi begitu dibilang ada kekayaan, maka tidak disebut dengan padanannya kemiskinan, tapi apa? Dalam bahasa Al-Quran kecukupan. Jadi kalau kita kembali dengan konsepsi tauhid, maka niscaya kita punya pemahaman bahwa apa? Bahwa setiap muslim itu tidak akan mungkin miskin. Bahasa kasarnya mustahil miskin. Karena apa? Allah yang memberikan kecukupan. Tapi kalau hari ini kenapa kok Ustadz, masalahnya saya sudah kerja bahkan puluhan tahun, tapi kok nggak kaya-kaya? Nah, itu bukan karena tidak dikasih sama Allah, tapi karena respon kita lah yang bukan tidak mungkin, yang kemudian tidak menghadirkan kenikmatan dari apa yang sudah Allah berikan tersebut, dan salah satunya adalah kurang bersyukur. Dan kalau dilihat belajar dari Bani Israel, kenapa Bani Israel itu disebut sebagai kelompok manusia yang dikatakan gak bersyukur? Padahal dari kalangan Bani Israel itu banyak para nabi dan rasul, tapi kemudian disebutkan oleh Allah sebagai kaum yang tidak bersyukur. Nah, di sini nanti kita akan belajar bahwa ada akar daripada ketidakbersyukuran dan ada yang menjadi akar kebersyukuran. Jadi kalau bicara akar ketidakbersyukuran Bapak Ibu, maka belajar daripada Bani Israel. Kenapa Bani Israel itu kemudian disebut kaum tidak bersyukur? Karena mereka sudah dikasih kelebihan sama Allah, tapi merasa apa yang kemudian diberikan Allah itu ya biasa aja gitu. Sehingga bahkan ketika dia dikasih kelebihan itu, dia cari apa yang belum, istilahnya yang belum ada, dan tidak mensyukuri apa yang sudah ada. Sehingga akhirnya mereka hadir rasa memiliki. Rasa memiliki inilah yang akan membuat seseorang itu ternyata tidak bersyukur. Tapi sebaliknya ketika muncul rasa tidak memiliki, maka dia akan semakin waktu semakin bersyukur. Sekarang kita coba contoh simulasi Bapak Ibu ya. Saya mohon kesediaannya boleh angkat tangan kanannya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, yang baru mulai baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, kan mudah-mudahan nggak jadi ya kan. Nah, baik, di atas tangan kanan kita ini ada apa Bapak Ibu? Ada apa? Kosong ya, nggak ada apa-apa ya. Nah, sekarang bayangkan, kalau sekiranya kemudian saya mau bagi-bagi lah, mau bagi-bagi iPhone yang seri terbaru, seri berapa? 19 ya. Wah, kebanyakan, seri 13 lah ya kan. Nah, iPhone 13, kira-kira mau nggak Bapak Ibu? Nah, selesai keluar kira-kira seneng nggak kalau dapat? Tapi kan ada ungkapan, there is no free lunch, nggak ada makan siang gratis. Tuker dengan 1 biji bola mata, mau nggak Bapak Ibu? Ya kalau nggak mau turunin. Hari ini kita terlalu sibuk mikirin apa yang belum ada, tapi kita tidak mensyukuri apa yang sudah ada. Makanya kalau orang punya rasa memiliki, contoh yang sederhana itu kayak orang, mohon maaf, sekarang kan udah mulai lagi banyak undangan-undangan nikahan gitu ya. Nah begitu undang-undang nikahan, apalagi kalau dia di hotel bintang 5 atau mungkin di tempat-tempat yang mudah untuk kemudian menyediakan makanan. Ketika orang makan itu di acara-acara seperti itu, kira-kira makannya biasa-biasa aja atau makannya luar biasa? Luar biasa apa? Luar biasa nyendoknya, ya kan? Tapi ketika dia makan, ternyata dia hanya makan 1 suap, 2 suap dia tinggalkan. Kenapa dia melakukan begitu? Karena dia punya rasa memiliki. Rasa memilikinya apa? Oh, saya kan udah masukin amplop di depan, ya kan? Walaupun amplopnya kosong, ya kan? Tapi ala kulihal, karena memunculkan rasa memiliki, seakan-akan itu memantaskan, oh apa yang ini saya bisa lakukan semau saya. Tapi kalau dia punya rasa tidak memiliki, jangankan bicara makanan Bapak Ibu, ada gelas saja berisi air mineral, terus kita pegang gitu ya, kita bilang ya Allah, Engkau mudahkan jalan rezeki ini sampai kepada hamba. Padahal di luar sana ada yang lebih soleh dari saya, ada yang lebih baik dari hamba, ada yang lebih mampu. Tapi ternyata dia nggak bisa minum air mineral ini ya Allah. Kira-kira rasanya sama apa beda Bapak Ibu kita minum? Begitu juga kan kalau kita di pagi hari. Di pagi hari itu kan kita dianjurkan bagaimana setelah bangun. Dan kalau kita lihat bahkan dalam urusan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW itu kan dari semenjak bangun tidur sampai mau tidur lagi.
Nah, jadi di antara sunnah bangun tidur itu apa? Yang pertama adalah ketika dia membuka mata, maka menatap langit-langit. Setelah itu mengucek mata, baru kemudian duduk beberapa saat, baru ke kamar kecil. Kemudian membersihkan diri sebagiannya, terus bersuci, barulah kembali, kemudian melakukan beberapa rakaat qiyamul lail. Istirahat sejenak, baru kemudian melanjutkan daripada aktivitas sholat subuh. Seterusnya sampai menjelang waktu syuruk, baru kembali ke rumah. Nah, namun ada satu yang juga dibiasakan. Ketika kita bangun tidur, sebelum kita kemudian memandang langit-langit, itu apa yang kita baca? Yang kita baca doa itu. Apa baca doanya? Alhamdulillahilladzi at'amana. Itu doa habis makan ya kan. Ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur ya. Jadi terima kasih ya Allah, Engkau hidupkan hamba kembali setelah Engkau matikan hamba sesaat. Dan hanya kepada Engkaulah hamba akan kembali. Jadi kalau kita paham ini doa Bapak Ibu, nggak ada alasan bangun tidur itu kemudian kita sibuk pikirin dunia. Karena dunia itu bukan untuk dipikirin, tapi untuk digunakan. Tapi kalau kita pikirin, maka 4 hal kata Nabi. Barang siapa seorang manusia yang bangun pagi kemudian sibuk pikirin dunia, yang pertama adalah kesedihan yang terus menerus, kegalauan yang nggak akan ada hentinya, keinginan yang tidak istilahnya terpenuhi, dan kesibukan yang tidak ada ujungnya. Makanya akhirnya banyak orang yang kalau dia bangun tidur sibuk mikirin dunia, capek hidupnya. Karena apa? Karena dunia ini adalah sekedar jangan lupa Bapak Ibu. Makanya konsep work-life balance di dalam Islam itu Allah letakkan di dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77 diantaranya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ini adalah diantaranya. Jadi kalau kita lihat, belajar daripada surat Al-Qasas ayat 77 ini, kita akan dapati bahwa ternyata inilah diantara konsep apa yang kita sebut sebagai Islamic work-life balance. Apa itu yang pertama? Maka kalau kita lihat, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Dan carilah oleh kalian daripada sebanyak-banyaknya akan kehidupan akhirat. Jadi urusan akhirat itu adalah bagaimana kemudian kita mengupayakannya dengan penuh kesungguhan. Senada dengan ayat ini kalau kita nanti baca, diantaranya adalah Quran surah 17 ayat 19. Surah 17 ayat 19. Jadi kalau kita kaitkan daripada surah 28 ayat 77 ini, maka ini akan ketemu, dan ini kita sebut dengan istilah munasabah ayat. Karena Allah di dalam Quran surah 17 ayat 19 menyebutkan waman aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Jadi kalau kita lihat bagaimana di dalam ayat ini Allah bilang, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka dia akan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh. Dan mereka di dalam keadaan beriman, maka mereka itulah orang yang kelak mendapatkan balasan kesyukuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dalam urusan akhirat ini bahasanya kita kejar. Kita kejar dengan sekemampuan kita. Bahasa lainnya dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Allah tidak bilang fattaqullaha masyi'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah semau kalian. Tidak begitu. Makanya kenapa kita kemudian di dalam doa, bahkan bahasanya yang kita minta apa? Dalam doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita lihat, ini 1:1 atau 1:2. Karena kalau dibilang atina fid dunya hasanah, ini satu bagian. Wa fil akhirati hasanah, satu bagian. Tapi disebut wa qina adzabannar, ini menguatkan bagian yang kedua tadi. Artinya apa? Dominasi hidup kita. Jangan sampai kemudian mengabaikan tentang kehidupan akhirat.
Maka dalam hadis Nabi yang lain kita akan mendapati bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar jangan sampai kita itu menjadi orang-orang yang sibuk dengan urusan dunia semata-mata dan mengabaikan urusan akhirat. Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Majah wa Ahmad wa Darimi wa Ibnu Hibban, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya ila ma kutiba lahu." Karena kata Nabi SAW, siapa orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan porak-porandakan urusannya. Allah akan cerai-beraikan urusannya dan dijadikan kemiskinan, kefakiran di dalam pandangan matanya, artinya tidak pernah merasa cukup. Padahal dia tidak mendapatkan harta dunia itu kecuali apa yang sudah Allah tetapkan. Jadi bahasanya kalau kita hari ini terjebak di dalam urusan semata mengejar dunia, maka bukan tidak mungkin inilah orang-orang yang mendapatkan kerugian di dalam kehidupan kelak, di kehidupan yang abadi. Makanya di dalam lanjutan hadis ini Nabi SAW menyebutkan, wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atatsud dunya wa hiya raghibah. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatan atau tujuan utamanya, maka Allah akan menghimpunkan urusannya. Allah akan kumpulkan urusannya. Allah akan mudahkan urusannya. Kemudian dijadikan kekayaan selalu hadir di dalam hatinya. Selalu merasa cukup, qanaah. Dan bahkan harta benda dunia itu datang kepadanya dalam keadaan rendah, tidak bernilai di hadapannya. Maka kita lihat ada orang yang ketika dalam urusan dunia ya dapatnya segitu-gitu aja. Tapi kok ada orang yang bahasanya dia fokus dalam urusan akhiratnya walaupun tidak mengabaikan urusan dunianya. Tapi kok ternyata Allah mudahkan rezekinya. Ada seorang guru kami itu di daerah Pontianak. Beliau rumahnya masih kontrak 10 juta kalau tidak salah setahun. Tapi lebih dari 80 mobil mewah sudah dihibahkan, sudah kemudian diwakafkan kepada beliau. Tapi tidak beliau ambil satupun. Tapi apa? Beliau kemudian berikan kepada kapal benzalan, ya. Dan itu Masya Allah, tidak ada yang dipegang dan dimiliki. Semakin kita ternyata dalam urusan akhirat itu semakin kuat, maka itulah yang akan memudahkan kita mendapatkan kenyamanan dan ketenangan dalam hidup. Karena hari ini banyak orang kehilangan orientasi hidupnya, seakan-akan yang dikejar dunia. Padahal dunia ini semakin dikejar semakin haus, ibarat orang dahaga. Tapi begitu dia minum air laut, maka bukan semakin dia terhilangkan dahaganya, tapi yang terjadi adalah semakin haus. Nah, maka oleh karena itu kejar akhirat. Tapi yang menarik, Allah SWT sebutkan di dalam Al-Qasas ayat 77 itu yang kedua, yaitu apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kalian lupakan bagianmu di dunia. Nah, di sini berarti apa? Bahwa di dalam Islam bukan berarti kemudian kalau urusannya ngejar akhirat itu nggak boleh kaya. Justru orang Islam itu harus kaya. Tapi kekayaan mereka itu cuma sampai di tangan, bukan di dalam hati. Sebagaimana doa orang-orang sebelum kita, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, letakkan dunia di tangan kami, tapi jangan letakkan dunia ini di dalam hati kami. Karena banyak orang kalau sudah masukkan dunia di dalam hati, maka ibadahnya jadi perhitungan. Ketika kemudian ada panggilan kebaikan, dia merasakan bahwa itu sebuah hal yang sangat berat untuk ia lakukan. Dan ini jangan sampai kita salah ritme. Ya, jadi istilahnya urusan dunia itu jangan lupa. Kenapa? Karena dunia adalah kendaraan kita menuju akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk kehidupan kita kelak di akhirat. Bahkan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan bahwa bagaimana seseorang dengan dunia ini, itu adalah ibarat dunia ini kendaraan. Kalau kita bisa mengendarainya, maka kita akan sampai di tujuan. Tapi kalau kita nggak bisa mengendarainya, kita dikendarai oleh kendaraan itu sendiri. Nah, jadi oleh karenanya, dalam urusan dunia ini adalah sekedar jangan lupa. Karena apa? Karena kita juga membutuhkannya sebagai sebuah sarana untuk mencapai kehidupan akhirat. Dan kalau kita kemudian tadi simpulkan dari poin pertama dan kedua, maka ritme yang harus kita bangun adalah
kejar akhirat, jangan lupa dunia. Jangan dibalik, kejar dunia, jangan lupa akhirat. Ada yang kayak gitu? Ada. Jadi kalau misalkan kejar dunia, jangan lupa akhirat, itu artinya apa? Ya dia akan optimalkan semuanya untuk urusan dunia, bahkan termasuk kerja. Kalau perlu wilayah sholat itu tinggal beberapa saat injury time waktu asar, setelah sholat zuhur itu sudah masuk sekian jam yang lalu baru dia kerjakan. Nah itu berarti apa? Kejar dunia jangan lupa akhirat. Tapi itu lama-lama akhirnya bisa bablas. Tapi kalau kejar akhirat jangan lupa dunia, kita sudah kerja dari jam 8, kemudian begitu sampai waktu istirahat, waktu azan menjelang kita datang. Kemudian kita selesai itu kemudian mengikuti apa yang menjadi agenda, termasuk salah satunya kajian. Setelah itu kita kembali lagi untuk mengerjakan pekerjaan. Itu namanya kejar akhirat, jangan lupa dunia. Makanya kalau kita lihat di Tanah Suci, itu beberapa jam, beberapa menit, setengah jam kurang lebih, ya 15 sampai 30 menit sebelum azan berkumandang itu sudah tutup toko-toko gitu. Tapi apakah kemudian mereka berkurang daripada manfaat dagang yang mereka lakukan? Enggak, Bapak Ibu. Karena kita ternyata bukan sekedar banyaknya. Karena apa yang kita lakukan dalam hidup ini adalah juga tentang bagaimana keberkahannya. Maka dalam bab rezeki itu, bagi Bapak Ibu mana yang akan dipilih? Sedikit tapi berkah atau banyak tapi nggak berkah? Kira-kira pilihannya yang mana? Oh iya, ini udah pintar berarti ya kan? Ya, banyak tapi berkah. Nah supaya datang gimana? Tadi pakai frekuensinya kejar akhirat, orientasi kita itu hanya ingin mencari pandangannya Allah, ridhonya Allah, cintanya Allah. Maka kemudian jangan lupa dunia. Ingat bahwa di samping kita ada orang-orang yang menjadi pengungkit kesuksesan kita hari ini. Kita perlu berkolaborasi, kita perlu kemudian memiliki nilai-nilai akhlak ya. Ya, bagaimana menerapkan nilai akhlak ini kan bagian daripada upaya kita sekedar jangan lupa dunia, bahkan mengejawantahkan lanjutan di dalam ayat tersebut. Apa? Karena Allah menyebutkan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuat baiklah kalian kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Karena kalau kita bicara Allah itu baik gak Bapak Ibu semua kita? Baik aja kok, baik banget. Bahkan dalam hidup kita Allah, tolong dijawab, selalu memberikan yang terbaik, kadang-kadang terbaik atau yang tidak terbaik dalam hidup kita. Allah selalu memberikan yang terbaik. Kalau Allah kita yakin bahwa selalu memberikan yang terbaik buat kita, maka apakah masih ada masalah dalam hidup kita? Kita hari ini merasakan banyak masalah. Karena apa? Karena kita ngerasa seakan-akan kita diperlakukan tidak adil sama Allah. Kok ada sih Ustadz orang yang dia jarang sholat, enggak ibadah, tapi kok rezekinya lancar, bahkan naik jabatan karirnya cepat. Tapi kok saya rajin ibadah, beramal soleh, melakukan kebaikan, ngaji gak pernah absen, tapi kok ya segitu-segitu aja. Maka salah satunya, kalau kita melihat bahwa yang pertama tadi bisa jadi adalah istidraj. Sengaja Allah bukakan pintu-pintu kemudahan yang ada di dunia ini, sampai di satu waktu, maka kemudian Allah akan hinakan dalam tempat yang sehina-hinanya. Tapi ada yang ketika kita melakukan yang terbaik, tapi kok ternyata belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, boleh jadi Allahnya masih senang mendengarkan kita untuk menghibah kepadanya. Maka di sini wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kalian kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Allah itu berbuat baik walaupun kita setiap saat buat dosa. Apakah Allah memanggil kita wahai pezina, wahai koruptor, wahai pemarkup project? Ada dipanggil kayak gitu? Enggak. Tapi Allah manggil kita gimana? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang banyak melampaui batas atas diri mereka sendiri. Bahasanya apa? Allah gak panggil wahai koruptor, wahai pemabok, wahai pezina. Allah gak panggil. Tapi Allah panggil wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri.
La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Nah, bab ini insyaallah akan kita bahas lebih dalam lagi di pertemuan bulan depan insyaallah. Judulnya adalah Don't Lose Hope. Jangan putus harapan. Apalagi sekarang lagi rame dibicarakan resesi global 2023 ya. Ya, banyak ketakutan-ketakutan yang terjadi. Nah, kita akan bahas itu dalam konsepsi tauhid. Tapi sekarang kita belajar core-nya dulu. Core-nya bagaimana Islamic yang disebut sebagai work-life balance itu Allah hadirkan di dalam 2877 salah satunya. Surat Al-Qasas ayat 77. Ritme pertamanya prinsipnya adalah kejar akhirat, jangan lupa dunia, berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Dan bagaimana cara kita berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita? Karena tadi Allah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Kurang baik apa? Walaupun di satu sisi kita harus hati-hati menempatkan ayat ini. Kalau Allah berarti mengampuni, tapi juga jangan berarti kemudian kita jadi orang yang menyepelekan dosa. Karena ada orang yang ketika dia menyepelekan dosa, ada gara-gara dosa yang sepele, dia kemudian masuk neraka. Salah satunya apa? Ketika dia punya hewan peliharaan, kemudian dalam peliharaannya itu dia tidak kasih makan, sampai kemudian hewan peliharaannya mati, maka itu bisa jadi dia akan mendorong dia ke nerakanya Allah. Tapi di sisi yang lain, ada orang bunuh sampai 100 orang, tapi dengan izin Allah, bahkan ketika beliau akan hijrah, baru akan hijrah, tapi beliau sudah bertobat. Ternyata apa? Allah catatkan ketika ia wafat dalam perjalanan hijrahnya itu sebagai min ahli jannah. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dalam konteks kita hari ini, lalu bagaimana agar kita kemudian bisa melakukan kebaikan kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita? Maka kata kunci kebaikan itu ada pada akhlak. Karena akhlak itu adalah respon yang akan hadir di dalam diri seseorang yang berdasarkan nilai yang ia miliki dari sebuah kejadian yang terjadi pada dirinya. Jadi kalau kita hari ini ternyata begitu ada sebuah keadaan responnya buruk, nah itu jangan-jangan cerminan nilai di dalam kita itu masih banyak yang negatif. Tapi kalau kita meresponnya dengan kebaikan, maka bukan tidak mungkin itu adalah bahwa di dalam nilai-nilai hidup kita itu sudah banyak nilai-nilai yang insya Allah positif. Apalagi bagi setiap ya para insan BUMN, bahwa alhamdulillah kita hari ini dikuatkan dengan istilah budaya kerja, nilai daripada setiap BUMN yang ada di negeri ini. Dengan akhlak, hanya adalah amanah, K-nya adalah kompeten, hanya harmoni, kemudian L-nya loyal, A-nya adaptif, dan K-nya kolaboratif. Inilah yang kita sebut berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Kalau kita kerjanya amanah, kalau kita kemudian selalu meningkatkan kompetensi kita agar layak untuk siap menghadapi era perubahan. Walaupun juga kita harus harmoni di dalam mengerjakan sesuatu, jangan mau-maunya kita. Kita perlu tepok seliro, bagaimana kita tenggang rasa, bagaimana kita juga punya rasa empati. Ketika kita bekerja itu bahwa kita bukan one man show, tapi kita adalah ya bagian daripada Avengers kan gitu ya. Makanya ketika loyalitas itu menjadi sebuah keniscayaan. Kalau kita nggak setia, maksudnya setia memegang nilai-nilai yang ada di perusahaan, prinsip-prinsip kebaikan di dalamnya, maka niscaya kita akan jadi orang-orang yang punya mentalitas pengkhianat. Adaptif itu artinya apa? Kita selalu siap untuk menggeser titik tumpu ketika dalam satu cara itu ternyata kita tidak sesuai. Dan akhirnya kita mampu kolaboratif. Ya, keberhasilan kita tadi bukan hanya keberhasilan pribadi, tapi adalah keberhasilan lembaga kita, perusahaan kita, bahkan keberhasilan negeri kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Yang keempat adalah wala tabghil fasada fil ard. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi. Nah, jadi kalau yang tadi di atas adalah kejar akhirat, jangan lupa dunia, berbuat baik dan jangan melakukan kerusakan. Karena kalau kita membiarkan kerusakan, walaupun kecil, itu bisa menenggelamkan. Makanya kenapa kemudian Nabi memberikan perumpamaan.
Ada sebuah kapal laut, ada dua tingkatan orang di dalamnya, yang di bawah dan yang di atas. Nah, kalau yang di bawah ingin mengambil air, dia naik ke atas. Tapi lama-kelamaan dia berpikir, wah, daripada ngerepotin orang di atas, mendingan bolongin aja kapalnya. Dan ketika orang di bawah itu bolongin, sementara yang di atas diemin, enggak mengingatkan, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Kapalnya tenggelam. Makanya kenapa bahasanya kita hari ini ketika melihat kerusakan, frekuensi yang Nabi SAW ajarkan adalah man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Kalau kita melihat kerusakan, man ra'a minkum munkaran, melihat kemungkaran di depan mata kita, mungkin kita tahu nih di dalam aktivitas bekerja kita masih ada, mohon maaf, budaya asal bapak senang misalkan. Masih ada hal-hal yang menjadi kelaziman. Kalau hari ini nggak ada uang pelicin Ustadz, gimana proyeknya bisa tembus? Masih ada budaya menuliskan daripada jam lembur tapi tidak sesuai dengan jam kerja yang dilakukan. Maka itu adalah tabghil fasada. Kalau kita nggak mengingatkan itu sebagai kerusakan, maka kerusakan itu akan berdampak kepada perusahaan kita. Makanya kalau kita lihat dalam bab integritas ini, tembok tembok raksasa yang ada di Cina itu kan dibuat oleh kaisar untuk apa? Agar menghalau musuh untuk kemudian bisa sampai ke sana, betul? Tapi kemudian jebol, kenapa? Bukan karena temboknya kurang besar, bukan karena temboknya kurang kuat, tapi penjaga di depannya kemudian bahasanya dikasih pelicin. Entah dikasih berupa harta, dikasih wanita, dikasih upeti, sampai kemudian mereka dikasih obat tidur, akhirnya kemudian mereka tertidur dan akhirnya musuh bisa masuk. Jadi pelajaran. Kalau hari ini kita melihat kemungkaran, korupsi dibiarkan, perzinahan dibiarkan, hal-hal tidak baik kita anggap biasa saja, maka tadi bisa jadi kerusakan itu pun akan sampai di tempat kita, bahkan masuk di dalam rumah kita. Maka wala tabghil fasada fil ard, maka jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Minimal apa? Kita menjadi orang yang mengingatkan bahwa kalau kerusakan itu akan berdampak juga kepada kita. Maka rubahlah dengan tangan kita, dengan kebijakan. Maka banyak, alhamdulillah, kalau para leaders yang naik menjadi pimpinan, dia akan bilang semua karyawan ketika jam kerja ayo sholat. Kalau ada kegiatan kajian, biar semua ikut. Karena apa? Ketika dengan kebijakan itu, maka itu akan menjadi kebijakan-kebijakan yang menghadirkan kebermanfaatan. Tapi kalau belum sanggup, fa ilam yastati' fa bilisani, maka kita ngingetin kayak begini. Kita obrolin, Mas, ini kayaknya nggak bagus kalau caranya gini terus. Karena kalau kita mengingatkan itu kan nggak ada ruginya. Dan kalau ada orang yang diingatkan dia nggak mau diingatkan, itu berarti ciri dia hatinya sedang sakit. Karena orang yang hatinya sakit atau tidak sehat itu baperan kalau diingetin. Maka seorang muslim itu jangan baperan. Kenapa? Ad-dinun nasiha. Agama ini nasihat. Kalau kita nggak mau dinasihati, jangan-jangan kita nggak beragama, kan itu. Tapi kalaupun kita dengan kata-kata masih tidak sanggup, fa illam yastati' fa biqalbi, maka dengan hati kita tuh nggak suka kalau ngelihat ada hal-hal yang tidak baik itu jadi budaya di tempat kerja kita, di lingkungan kita. Dan kalau yang kita miliki adalah sampai sebatas itu, wadzalika adhaful iman. Ini adalah iman yang paling lemah. Artinya, kalau kita sudah nggak ada rasa peduli lagi tentang kerusakan yang ada di sekeliling kita, di kantor kita, di sekitaran rumah kita, atau mungkin di negeri kita, maka itu tanda kita tak ada lagi iman. Dan apa yang akan terjadi? Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, kalau orang yang sudah tidak disukai oleh Allah, maka hidupnya jauh dari berkah. Bahkan tidak mungkin berpeluang mendapatkan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dari ayat ke-77 surah Al-Qasas ini kita belajar Islamic work-life balance. Apa kaidahnya? Yang pertama adalah kejar akhirat, jangan lupa dunia. Yang kedua, berbuat baiklah dan jangan berbuat kerusakan. Dan yang ketiga, Allah nggak suka kerusakan,
tapi Allah menyukai kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan Allah izinkan dengan hadirnya kita di majelis ilmu, ini adalah merupakan kebaikan yang menghantarkan kita kepada surganya Allah. Karena Nabi bahkan menyebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan di dalam dirinya, maka Allah akan fahamkan agama. Gimana cara faham agama? Ketika kita hadir di dalam majelis ilmu. Dan insya Allah mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang, tolong diingatkan juga mungkin nanti dari Ustadz Gondo, tema kita adalah don't lose hope. Jangan putus harapan. Kita perlu tema-tema seperti ini. Kenapa? Karena jangan sampai kita mengalami fase kekeringan spiritualitas, fase kehilangan arah, fase ketauhidan yang lemah, akidah yang rusak. Kita perlu beresin dari yang paling dasar, sehingga ketika kemudian kita upgrade di dalam aplikasi kehidupan kita, bekerja kita, insya Allah itulah yang akan menjadi di antara pemantas hadirnya keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang kita lakukan, insya Allah. Mudah-mudahan yang disampaikan ini ada manfaatnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu, mungkin ada barang 2-3 menit sampai 5 menit, atau sudah cukup jelas semua? Ya, kelihatan dari wajah-wajahnya sepertinya sudah cukup, Ustaz. Biar kami sempat qailullah dulu ya. Jadi alhamdulillah, kalau tidak ada, bakal fakir cukupkan. Mari kita akhirkan dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar astaghfirullahalazim, dan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.